Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, melanjutkan petualangan kita di Football Manager 2024, di mana kita sedang menaungi klub kasta kedua Liga Inggris, yaitu Blackburn Rovers. Di mana kita review sebentar. Di sini kita Blackburn Rovers peringkatnya turun di 16 klasemen sementara, tapi tidak apa-apa. Yang kita ketahui bersama bahwa klub menginginkan kita, yang penting untuk season ini kita bisa jauh dari zona degradasi. Saya review sebentar bahwa dimana untuk terakhir rekor saya itu bersama melawan Norwich City, dimana kita menang 3-2. Akan tapi setelah Norwich City, yaitu melawan Preston sampai Southampton, saya mencoba memainkan sendiri untuk mencoba-coba taktik, dan ya, hasilnya ada yang kalah dan ada yang imbang. Sebenarnya apa sih penyebab kekalahan itu, dan apa sih penyebab kita tidak bisa menang? Kita akan bedah kali ini, guys. Yang pertama yaitu masalah mentality. Jadi karena di sini saya pertama kali melatih melawan Cardiff City, kemudian sampai melawan Preston, itu mengalami kemenangan 5 kali berturut-turut, sehingga membuat saya terlalu pede. Padahal seharusnya tim ini karena masih di papan bawah, itu seharusnya masih bermain hati-hati. Jadi kita pergi ke taktik, dimana mentality ini ada pilihan, yaitu very defensive, defensive crisis balance, positif, atau very attacking. Nah, karena kemarin saya terlalu pede, makanya saya mencoba bermain di positif atau attacking, sehingga ternyata sangat mempengaruhi tim, di mana tim saya ternyata mengalami penurunan performa, sehingga membuat tim ini menjadi kalah. Nah, menentukan mentality itu dari mana, guys? Menentukan mentality itu kita bisa cek ke competition, di mana di sini kita cek kita berada di peringkat berapa. Nah, karena kita masih berada di peringkat 16, di mana masih banyak sekali tim-tim papan atas yang harus kita hadapi, maka ketika kita melawan tim-tim papan atas, paling nggak di atas kita, itu kita mentalitinya lebih baik di cautious atau hati-hati. Contoh, kita untuk pertandingan selanjutnya kita akan melawan Watford. Kita cek di competition Watford. Di sini Watford di peringkat 7, sedangkan kita berada di peringkat 16. Perbedaannya sangat jauh. Jadi lebih baik untuk mentality kita bikin cautious atau bahkan very defensive. Karena kita bermain di kandang kita sendiri. Oke, kita di sini melawan Watford home. Kita bermain di kandang kita sendiri. Jadi meskipun kita bermain di kandang sendiri, tapi karena Watford itu berada peringkatnya di atas kita, maka kita mentalitinya lebih baik cautious atau bahkan very defensive. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang terjadi kenapa saya kalah atau imbang, kurangnya melihat permainan lawan, guys. Nah, bagaimana sih melihat permainan lawan? Melihat permainan lawan, kita bisa masuk ke data hub, kemudian next opponent overview. Nah, kita cek di sini contoh kita melawan Watford, di mana Watford itu ternyata di sini untuk stylenya dia bermain wing play. Nah, dia menggunakan formasi 4-3-3, hampir sama seperti kita, akan tapi untuk pergerakan pemain itu berbeda. Kita lihat di wingbacknya, guys, di mana mereka menggunakan inverted wingback, di mana inverted wingback ini dia tidak akan maju sampai ke depan sini, guys, tapi dia akan membantu penyerangan bisa sampai ke daerah
tengah seperti ini karena dia inverted wingback. Jadi dia tidak maju ke depan tapi dia menusuk ke dalam. Tapi di sini untuk stylenya wing play dia main dari kiri guys. Kalau kita lihat di papan ini dia bermain lewat kanan kemudian masuk ke dalam. Nah, siapa sih yang akan memberikan perlawanan tersebut? Nah, kita bisa cek di key findings on Watford. Nah, ini kunci permainan Watford di sini ada creativity itu Dennis di mana dia seorang winger, mungkin dia yang nantinya akan memberikan umpan-umpan silang di area pertahanan kita. Nah, Dennis ini harus kita waspadai guys. Kemudian ada lagi yang performanya sedang bagus-bagusnya yaitu Asprilia. Asprilia di sini kita cek dia bermain inverted winger, jadi dia akan menusuk ke dalam guys. Mungkin ini akan melakukan banyak-banyak shooting. Karena apa? Karena strikernya itu pressing forward. Kemudian untuk defenders yang sedang bermain bagus yaitu Jay Lewis. Ini juga kita harus waspadai. Dan Hodet, pemain center back-nya juga kita harus waspadai. Jadi nama-nama ini 4 pemain yang harus betul-betul kita waspadai guys. Bukan berarti lawan yang lain tidak. Nah, setelah kita mengetahui tentang expected tactical style-nya mereka, kita bisa menyesuaikannya di mana guys? Kita pergi ke taktik, kemudian di opposition interaction. Nah, di sini guys, di mana untuk opposition interaction-nya kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita ketahui di data hub. Pertama kita coba as asisten. Oke. Ketika kita menanyakan asisten, di sini Dennis harus di tackle harder. Kemudian untuk Asprilia kita jaga always, kita jaga selalu. Nah, tapi karena kita tahu di sini kurang, maka kita berikan opposition interaction lagi ya guys ya. Kalau saya biasanya pemain-pemain yang berbahaya itu kita jaga semaksimal mungkin guys. Seperti Dennis, kemudian Asprilia, di sini Lewis juga berbahaya. Kita weaker foot, kemudian kita tackle harder. Pemain bertahannya yaitu Wesley Hodet. Kita coba untuk trigger press seperti ini ya guys ya. Jadi untuk Dennis, Asprilia, Lewis dan Wesley Hodet kita jaga semaksimal mungkin. Jadi itu penting guys untuk data hub dan mentality. Setelah itu kita tinggal menyesuaikan taktik yang akan kita gunakan seperti itu. Oke, kita coba langsung untuk pertandingan kita selanjutnya yaitu melawan Watford. Nah, untuk formasinya masih sama. Di sini kita menggunakan formasi 4-3-3 dengan mentality yaitu cautious atau kehati-hatian. Sayang sekali di sini pemain kunci kita yaitu Smazik mengalami cedera, jadi kita tidak bisa memainkan pemain tersebut. Oke, kita coba langsung saja masuk ke gamenya. Oke, babak pertama dimulai. Apakah kita bisa meraih kemenangan pada pertandingan kita kali ini? Nah, di menit 13 dimana position kita sangat kurang, dimana mereka sangat menguasai yaitu 66%. Kemudian untuk SG nya juga kita strip guys, belum ada kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Semoga saja kita bisa mengembalikan keadaan guys.
Oke, di menit 29 mereka mencetak gol. Seperti bayangan kita guys, dimana mereka bermain wing play. Kita coba cek replaynya guys ya. Mereka bermain full masuk ke kanan. Sayang sekali back kita tidak bisa mengantisipasi serangan tersebut guys. Sayang sekali. Oke, setelah kita sadari bahwa di menit 35 ternyata pemain-pemain yang berbahaya bukan hanya pemain sayapnya guys, tetapi pemain tengah ini lumayan bahaya. Makanya kita coba untuk kasih mereka weaker foot guys. Ya, oke, kita lihat guys di menit 41 setelah kita bisa menguasai pertandingan, akhirnya kita bisa membuat gol di menit 41 guys. Kita coba cek replaynya ya. Oke, di sini Fosu giring bola sampai pinggir lapangan, kemudian tarik ke tengah, diselesaikan dengan bagus oleh Tronstad. Nah, di sini gol bisa terjadi karena kita sudah menguasai lini tengah guys. Dimana di opposition interaction tadi kita membuat lini tengah itu kita lebih pressing dan terjadilah penyama kedudukan 1-1. Oke, full time sayang sekali kita tidak bisa mencetak gol lagi. Tapi untuk pertandingan kali ini sangat-sangat sulit karena Watford bermain sangat bagus. Kita cek statistiknya guys ya, dimana mereka melakukan shoot 12, kemudian on targetnya 7 guys, sedangkan kita hanya shooting 9 dan on targetnya 5. Meskipun ya possession kita menang, tapi ya sayang sekali tidak bisa memberikan gol kembali, karena di sini kita cek juga XG-nya lebih tinggi Watford. Oke, wajar sekali karena Watford ada di peringkat 7, kita di peringkat 16, sangat jauh. Menuai hasil imbang sudah sangat-sangat lumayan ya guys ya. Oke, kita lanjut. Bang, apakah tidak ingin masuk ke zona biru atau zona hijau? Tentunya mau, tapi mungkin kita akan melanjutkannya di musim selanjutnya guys. Untuk musim saat ini paling tidak kita berada di peringkat yang jauh dari zona degradasi. Oke, mungkin kurang lebih itu dulu. Jadi untuk memenangkan pertandingan atau paling tidak untuk mengamankan pertandingan, kita harus betul-betul cek mentality dan opposition interaction untuk melihatnya bagaimana situasinya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal ya guys ya. Kita bisa cek data hub, kita bisa cek di taktik mereka guys. Mungkin itu dulu, sekian video dari saya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. One more time, say it again.